Oke, selamat datang kembali di Rakyat Kapitalis season kedua, episode ke-45. Kali ini kita akan membahas mengenai indeks Nikkei 225 yang akhirnya mencapai titik tertingginya lagi setelah 30 tahun. Jadi, si indeks Nikkei ini selama 30 tahun dari tahun 91, 90 ya, 90 sampai dengan 2020 itu indeksnya terus turun dan baru kembali lagi di tahun 2020. Hari ini gue ditemani oleh Julio untuk Sigma dan dia Halo. hari ini berhalangan hadir. Sebelum kita masuk ke topiknya, kita mau memperkenalkan Karya Karsa. Ini bisa mendukung rakyat kapital secara finansial biar kita makin bersemangat. Pembayarannya, pembayarannya. Apabila kalian ingin mensupport dari rakyat kapitalis, kalian bisa mendukung kami melalui GoPay dan OVO yang berada di link support yang ada di deskripsi. Oke, langsung aja kita mulai untuk indeks Nikkei, di mana indeks Nikkei ini dari pertama kali diluncurkan di tahun 1949, dan sebelum itu juga indeks Nikkei sebenarnya udah ada ya. Kalau kita hitung dari 1949, indeks Nikkei itu dari 49 sampai tahun 1989, indeks Nikkei telah naik 35.307%. Wow. Alias kalau dibagi 100 Enggak, tiga ini ratus lima puluh ya enggak, kan ini persen. persen loh, persen loh. Ini persen. Ya, alias berapa kali lipat Iya, berapa ribu? 353 Iya, berapa ratus kali lipat lah. lipat. Iya, dari Gila. tahun 1949. Bayang dalam jangka waktu sekitar 40 tahun indeks Nikkei returnnya mencapai 35.000%. Dan sebagai perbandingannya, indeks Dow Jones itu di tahun yang sama hanya baru naik sekitar 16%. 1.200. Iya, jadi jauh banget bedanya waktu itu. Nah, waktu itu kan Jepang memang dari tahun 60-an kalau kita perhatiin sampai di tahun 90-an itu kan memang ekonominya luar biasa sekali tumbuhnya karena memang industrinya jalan. Siapa sih dulu yang nggak kenal produsen mobil Jepang sampai sekarang ya? Iya Maksudnya sih. siapa sih yang nggak kenal Sekarang produsen mobil Jepang, terus elektronik Jepang, terus ya semuanya serba Jepang lah dulu di seluruh dunia ya. Bahkan Sony yang ngeluarin dulu Walkman aja, Sony. Ya, iya. Sony yang dulu ngeluarin Sony ya. Walkman cikal bakal dari iPod itu juga kan suatu yang luar biasa sensasional di waktu Vision. di zamannya. Terus ada PlayStation yang sekarang masih Sony. berjaya, Ya, betul. ada Nintendo dari segi Betul. elektronik ya. Iya, Dan sebelum ke Samsung. iya, dan setelah si indeks Nikkei itu naik sampai 35.000%, kemudian jatuh dan tak bisa bangun lagi sampai 30 tahun. Itu berkali-kali indeks Nikkei berusaha untuk bangkit tapi gagal lagi dan pada tahun 2020 yang lalu itu baru 2020 kali tahun ini di bulan ini itu baru mencapai titik sekitar 30 tahun yang lalu. Berhasil titiknya. Nah, ini kalau kita lihat titiknya itu di mencapai 25.000. Jadi lu bisa lihat di sini dari tahun 90 sampai di tahun bahkan dari 25.000 itu Nikkei sempat 10.000 ya, di bawah 10.000, 8.000 pernah. Iya tuh. Iya. Terus pas ada krisis tahun 2008 2009 indeks Nikkei turun lagi di bawah 10.000, lama banget. Kemudian baru di 2014 sampai sekarang ya si indeks Nikkei ini baru naik kembali. Indeks Nikkei emang waktu itu ya sebenarnya sih penyebab indeksnya Nikkei jatuh ini sebenarnya karena ini sih karena adanya dari bubble ekonomi juga. Nah, waktu di tahun 89 itu Jepang mengalami gelembung harga aset. Jadi Baburu Keiki namanya, dan itu gelembung ekonomi itu di Jepang dari tahun 1986 hingga tahun 1991, di mana harga real estate dan pasar saham sangat melambung. Tadi kita udah bahas ya, di mana indeks Nikkei itu naik sampai 35.000%, dan pada awal tahun 92 gelembung ini akhirnya pecah dan ekonomi Jepang itu mengalami stagnasi. Periode dari tahun 90 sampai tahun 2000 itu dinamai sebagai lost decade. Karena lost decade, dekade yang hilang gitu. Karena waktu itu memang ekonomi Jepang ya lah
Mau Jepang masih ada ya, kayak Jepang tuh kayak Hmm, nggak tampak iya. banget gitu loh sebagai Hmm. ekonomi yang besar. Yap, yap. Dan di dekade ini juga si Cina ini dengan Iya pertumbuhan sih. yang luar biasa, dia tumbuh dengan sangat cepat dan pada tahun 2000-an akhir 2010-an atau gue lupa atau 2007 ya, itu berhasil menyalip Jepang sebagai ekonomi terbesar kedua di dunia. Itu karena memang Jepang mengalami stagnasi yang luar biasa, sedangkan Cina Hmm. itu tumbuhnya luar biasa, jadi menyalip perekonomian Jepang Hmm. dalam. Padahal sempat itu ya 35.000 ya. Iya, karena emang Soalnya waktu yang itu gue tahu orang Jepang, kenapa? yang coba lo dulu kenapa? Yang gue tahu orang Jepang kalau tipikal orang Jepang itu konservatif bro. Kalau lo lihat kayak gue ngeliat ininya sih. Gue denger juga dari sebenarnya dari kayak Mandom ya, Mandom TCID ya. Kan tuh Jepang tuh ya. Iya. Gue pernah ngobrol ya. Dia orang Jepang itu ya kebetulan gue ngobrol sama gue lupa sih siapanya. Pokoknya orang di situnya dia yang orang Indonesia. Dia Mm. bilang ya kalau Jepang itu kayak gitu Pak. Dia nggak agresif, dia tuh konservatif gitu. Jadi dia nggak masang target yang tinggi-tinggi, dia juga nggak harus yang beda sama orang yang misalnya kayak orang Cina gitu, misalnya yang agresif gitu. Dia tuh Mungkin nggak yang atau orang Korea konservatif. gitu kali ya. Iya, bisa dibilang orang Korea juga kan agresif gitu ya. Misalnya orang Hmm. India juga kan agresif, tipikal Hmm. orangnya gitu. Hmm. Katanya sih kalau orang Jepang itu nggak agresif gitu, katanya. Ya, mungkin pengalaman gelembung ekonomi ini yang menyebabkan salah satunya mereka jadi, ya sudahlah, mau gimana lagi. Mereka akhirnya Iya kali ya. jadi, karena gelembung ini akselerasi harga aset dan aktivitas ekonomi yang terlalu panas, jumlah uang beredarnya juga banyak banget. Hmm. Terus kepercayaan berlebihan dan Jadinya, spekulasi harga aset dan saham pada saat pelonggaran kebijakan moneter, jadi harga-harganya itu pada naik signifikan dan akhirnya terjadi gelembung ekonomi. Dan pada Agustus tahun 90 tuh Nikkei udah jatuh dari titik puncaknya setelah si BOJ, Bank of Japan, itu melakukan pengetatan moneter. Jadi si BOJ itu akhirnya melakukan pengetatan moneter karena nganggap bahwa ekonomi mereka tumbuh terlalu cepat, harga sahamnya naiknya terlalu cepat, terus harga properti mereka naik terlalu cepat. Jadi si BOJ memutuskan untuk naikin suku bunga atau tightening policy. Nah setelah tightening ya. policy, ternyata Jepang dihantam lagi sama namanya jumlah penduduk yang menua. Itu yang masalah kedua yang terjadi. Jadi, I'm sorry to Ini ada say yang ya, lucu nih. I'm sorry to Ada yang say ya, lucu ini pasti. orang Iya, iya. mudanya makin sedikit, orang tuanya Oh, makin oh, banyak, oh, oh. senioritasnya di perusahaan-perusahaan itu jadi makin banyak Betul. orang-orang tuanya. Jadi kan di Jepang itu kan unsurnya senioritas kan. Jadi siapa yang paling Iya, lama iya. dia yang jadi pemimpin gitu. Kalau di negara lain kan Oh, enggak. Siapa yang bisa oh. berinovasi dia naik atas gitu loh. Nah, ya Kalau di konservatif kan dia. kalau di Ya Jepang kan udah stratanya. iya. Hmm. Oh, Bapak itu. Mana ada ceritanya kita dipimpin sama yang muda. Dia Nah, iya konservatif gitu sih. kan. Oh ya Bapak itu ini udah paling lama kerja di sini. Oh yaudah kita jadikan ketua, dia dijadikan direktur, pemimpin dan segala macam. Hmm. Meskipun dalam kenyataannya bahwa si Bapak itu mungkin nggak punya kemampuan yang cukup untuk memimpin suatu perusahaan tersebut. Akhirnya Hmm. Jepang jadi minim kasih, Jepang jadi apa sih, karena udah penduduknya tua juga konsumsinya Betul. juga menurun, inflasi hampir nggak ada, hanya waktu sekitar 20 tahunan aja. Iya. Karena memang pemerintah Jepang itu menganggap bahwa penduduknya tua dan harus ada pertumbuhan penduduk di negaranya gitu. Kalau nggak ada pertumbuhan penduduk ya siapa yang mau konsumsi? Salah satu komponen Ya. pertumbuhan ekonomi kan konsumsi kan. Kalau nggak ada yang konsumsinya segitu-segitu aja ya pertumbuhan ekonominya segitu-segitu aja, nggak ada perubahan. Tapi juga orang Jepang juga kan banyak yang akhirnya malas punya anak segala macam. Ya Itu inilah makanya. Itu maksud gua salah satunya. Males punya anak. karena biaya Workaholic sih hidupnya mahal sebenarnya. kan. Iya juga. Nah, itu sih sorry. Iya benar. Sebenarnya kendala ini juga mirip-mirip apa yang dialamin sama Korea sekarang sih. Korea tuh penduduknya mulai males untuk punya anak Males ya. segala macam karena biaya hidupnya mahal. Hmm. Terus mereka juga memilih untuk menghabiskan uangnya karena percuma kalau di mereka tabung-tabung juga uangnya di masa depan gak ada artinya. Kata mereka sih gitu ya, kata mereka. Hmm. Yap. Ya apa ya, kalau gue perhatiin nih, memang Hmm. negara dengan jumlah penduduk yang nggak besar
memang itu di masa depan pada saat jumlah penduduknya sudah menua, itu jadi masalah memang. Kalau gue lihat-lihat ya, lu bandingin deh sama Amerika Serikat, terus sama Rusia, yang jumlah penduduknya banyak, mengapa ekonominya biarpun mereka, ya taruhlah Amerika Serikat ya, meskipun Amerika Serikat udah tumbuh sekian ratus tahun dengan pertumbuhan yang bagus, tapi pertumbuhan ekonomi itu masih tetap bagus gitu, meskipun dia di samping sebagai pemimpin ekonomi global ya. Tapi menurut gue salah satu hal yang menopang dia untuk terus bisa tumbuh bagus itu ya jumlah penduduknya yang besar, menurut gue sih itu. Ya iya, karena orang mati, ada lagi lahir, gantiin dia. Jadi life goes on, ekonomi goes on gitu. Kalau life-nya nggak lanjut, gimana? Orang pada habis mati, terus dia yang lahir ya, tingkat kelahirannya rendah, walaupun sebenarnya orang Jepang matinya lebih lama gitu dibandingin tingkat kematiannya lebih umur lebih panjang daripada orang Indonesia misalnya atau negara lain, tapi kelahirannya nggak banyak ya. Gimana ekonomi mau lanjut gitu. Dan kalau kita bandingin sama Argentina juga Argentina nggak ya taruhlah juga penduduknya mungkin banyak segala macam, tapi kenapa ekonominya jelek, inflasi segala macam jelek ya karena tata kelolanya buruk. Jadi syarat untuk negara untuk terus bertumbuh dalam jangka waktu yang panjang seperti Amerika Serikat, tata kelola ekonominya bagus, sistem pemerintahannya bagus, terus jumlah penduduknya banyak, itu yang jadi menunjang suatu negara tuh bisa terus bertumbuh meskipun usianya sudah tua gitu loh. Argentina kan sempat jadi pemimpin dunia tuh dari segi ekonomi kan, sempat masuk 10 besar ekonomi terbesar dunia segala macam. Terus lama-lama akhirnya dia turun karena ekonominya salah kelola sih. Jadi makanya seperti itu. Nah, yang keren Singapura berarti ya Pak? Apa? Yang keren Singapura berarti ya? Penduduknya nggak banyak. Penduduknya nggak banyak tapi masih tetap bagus. Bisa. Tetap bagus. Tetap stabil. Dan ini kalau kita lihat indeks saham global sejak 1982. Kalau kita bandingkan sama ISG, Nikkei, Kospi ini Korea ya, Dow Jones, terus STI ini ada Straits Times Singapura, KLSA ini Kuala Lumpur, SETI ini adalah Thailand, PSE ini adalah Filipina, dan Hang Seng ini Hong Kong. Kalau kita lihat dari tahun 82, ISG memang yang paling tertinggi di antara mereka, yakni tumbuhnya 5.721%. 5.700. Sejak 1982. Iya, kenapa lu pilih sejak 1982? Karena ISG baru ada di tahun 83. Startnya tahun 82 gitu. Oh gitu. Dari urutan 100. Dan kalau kita lihat kan sebenarnya ISG ada di tahun-tahun tertentu yang remarkable gitu. Kalau kita yang bahas paket Oktober, paket Desember tahun 87, ingat ya yang episode kemarin. Nah, itu salah satunya kelihatan dari sini. Di tahun 87 atau 88 gitu ya, ISG itu sempat naik 200%. 200% setahun. Sempat ISG naik 200%. 2 kali lipat. Iya. Karena waktu itu emang investasi boleh masuk, jadi pembelian itu banget gitu loh. Dan yang kedua ini adalah kalau kita lihat di sini adalah Filipina. Filipina itu juga naiknya lumayan kencang dari tahun 82, yakni 3.985%. Cuman kalau mau lebih fair mungkin ini kali Pak, jadi dari since inception-nya masing-masing gitu. Nggak bisa sih kalau menurut gue bilang. Nggak bisa. Yang fair emang dari tahun yang sama. Iya. Yang fair dari tahun yang sama. Iya. Terus si Hang Seng 3.270%, terus Dow Jones 2.761%. Kospi 1.800 dan ini Thailandnya 1.000%. Sisanya di bawah 1.800% ya. Kuala Lumpur, Straits Times, sama Nikkei itu kurang dari 1.000%. Nah, kalau kita lihat ini kan belum ada Shanghai kan di sini. Nah, kalau kita lihat Shanghai itu baru ada di tahun 90. Ini Shanghai lebih gila lagi kalau dilihat. Sejak tahun 90, indeks Shanghai itu sempat naik sampai 4.000% di tahun 2007 yang lalu. Shanghai? Iya, Shanghai Cina ya. Jadi dari tahun 90 sampai tahun 2007 atau 17 tahun, indeks Shanghai itu sempat naik sekitar 4.000%. Dan di tahun 2008 itu indeksnya jatuh habis-habisan. Dan sekarang belum balik lagi ke level di 2007. Jadi indeks Shanghai itu belum mencapai titik tertingginya lagi di sejak tahun 2007. Jadi belum ada
belum bisa balik lagi indeks Shanghai ya. Terus yang kedua, ISG itu naik 1.223% sejak tahun 90 ya. Dan yang ketiga adalah Filipina 1.037 dan yang ketiga itu adalah Dow Jones 967%. Jadi urutannya hampir sama ya. Cuman bedanya di sini ada Shanghai yang memang naiknya luar biasa di periode tahun 90 sampai 2020. Kalau dipikir-pikir Pak, duluan kita punya indeks daripada Shanghai Pak. Betul. 7 tahun kita lebih maju. Betul. Gila. Cuman ekonomi mereka nggak kena krisis Beda. yang 97, 98 tuh mereka nggak kena krisis. Ekonomi mereka terus tumbuh, makanya indeksnya juga gila-gilaan naiknya. Nggak kayak kita yang pulihnya sempat agak lama ya. Kalau lihat based on episode yang kemarin ya, yang episode. Iya. Sorry. Nah, mungkin itu aja yang untuk kita bahas dari segi indeks segala macam. Jadi kita udah tahu ya bahwa indeks Nikkei itu akhirnya balik modal lagi setelah 30 tahun, dan kalau misalnya orang itu lahir di tahun 90, dia sekarang mungkin udah menikah dan punya anak di tahun ini. Jadi mungkin itu juga enggak sih Pak. Iya, mungkin juga enggak, mungkin juga ada yang baru nikahnya kelamaan segala macam. Tapi intinya itu suatu perjalanan yang panjang. Bayang 3 dekade lu baru balik ke titik semula lu, gitu loh. Itu suatu hal yang luar biasa lamanya dan panjangnya. Dan itu juga memecahkan mitos bahwa indeks saham selalu naik. Memecahkan mitos. Iya, kan ada yang bilang kan indeks saham kan selalu naik gitu. Cuman ya tergantung negara mana lu dulu gitu loh. Tergantung bagaimana keadaan ekonomi lu dulu. Betul. Kalau ngomong Indonesia bener. Betul. Indonesia Dow Jones ya kan? Itu betul. Hang Seng itu betul. Bahkan kalau untuk si Filipina segala macam juga bisa jadi gitu. Kalau Kuala Lumpur itu belum loh, maksudnya stagnan banget loh kalau lo lihat-lihat kan di sini. Iya, dia tuh itu nggak kemana-mana ibaratnya. Nah, makanya ya, kalau kemana-mana sih, Thailand juga nggak kemana-mana kan. Makanya kalau gue pernah dengar bahwa orang Malaysia, orang Thailand itu malah disuruh investasi ke negara ASEAN yang lainnya, ya si Indonesia. Mereka tuh pada karena perusahaan mereka tahu kemampuan perusahaan mereka ya udah segitu aja tuh. Akhirnya mereka cari ke Indonesia di mana banyak perusahaan yang emang bisa tumbuh ratusan persen dalam jangka waktu yang panjang. Maka mereka datanglah ke Indonesia. That's why makanya banyak banget negara-negara lain yang pengen bilang udah bursa Asia Tenggara ini disatuin aja. Sebenarnya sih yang untung bukan kita ya, karena kita kan masih kecil market cap. Iya, kita kan masih kecil market cap-nya, tapi pertumbuhannya tinggi. Pertumbuhannya tinggi kan. Nah, mereka yang udah mature susah tumbuhnya lagi, ya makanya mereka pengennya itu, jadi bisa memanfaatkan ngebus mereka gitu loh. Makanya Bursa Efek nggak mau kan, karena mereka ngerasa buat apaan kita gabung, orang kita growth ke depan masih bakal kencang. Makanya mereka nggak mau ada ide-ide seperti itu. Kalau lu sadar, Korea itu banyak banget invest di Indonesia saat ini. Betul, dari Hyundai, terus dari banknya juga bro. Iya, banknya juga, sekuritas, aset manajemen. Itu Bukopin. Iya, Bukopin, Kokmin ya. KB ya, Kokmin. Karena mereka tahu bahwa Indonesia nih punya potensi yang sesuatu, bener. Ya, ke depan. Lu lihat aja sekuritas China, Korea bertebaran di mana-mana. Iya, betul. Iya nggak? Betul. Nggak cuma K-popnya doang sekuritasnya juga masuk ke Indonesia. Nggak cuma startup doang, anjay. Ini gara-gara startup nih. Lu tau nggak, bro? Apaan? Startup. Waduh, lu harus tonton berarti. Netflix, bro. Ini Korea, drakor. Oh, oke. Drakor, Netflix. Lu harus nonton tuh. Mantap. Oke. Mereka jadi kayaknya di Korea emang jadi tren juga deh buat invest. Ya itu buka startup ya, gue nggak tahu persis sih bener atau enggak, tapi kayaknya dia emang duitnya banyak sih kayaknya ya. Jadi mereka banyak dan mereka nyari pertumbuhan. Selain di Indonesia, mereka kan ke Vietnam juga kan. Benar. Iya. Nah, langsung aja mungkin selanjutnya kita bahas mengenai ISG ya. Di mana di sini ISG sudah mencapai 5.594 atau sebentar lagi itu
ISG mencapai 5.600. Selamat bagi yang ikut pesta ISG yang Gila ya. dimulai dari awal Oktober, bukan awal Oktober, awal November. Dan mohon maaf bagi yang tidak ikut pesta, ya nggak apa-apa, masih Seperti ada kesempatan saya, berikutnya. masih ada kesempatan. Mari berdoa bersama-sama supaya ini jebol. Jangan deh, jangan. Jangan. Doanya jelek. Doanya Jadi jelek. beberapa Lanjut, minggu lanjut. yang lalu kan gue masih kan itu kita nggak bahas ISG itu sekitar 2 mingguan atau 3 mingguan ya, oke. Iya. Kita nggak bahas ISG karena kita Nggak bahas. Iya, iya kita lagi fokus topik. fokus topik yang lain karena ini kebetulan kita bahas indeks, jadi kita bahas mengenai ISG. Aduh. Dan pada saat ini ISG udah 5.590, 5.600 lagi, dan seperti yang udah gue sama Sigma prediksi bahwa ISG terus berlanjut kenaikannya, meskipun kita juga sempat prediksi bahwa kemungkinan ISG masih masih bergerak sideways, namun di November ini naiknya luar biasa, sudah naik sekitar 7%, 7,1% dari awal bulan, dan banyak saham-saham yang sudah naik sekitar puluhan persen. Untuk saham konstruksi, saham properti itu naiknya luar biasa, sangat besar. Kemudian hari ini juga kebetulan yang naik tuh gilirannya ini ya, saham-saham batu bara yang naik hari ini. Hari ini hari Kamis ya, Pak? Iya, ini hari Kamis. Jadi kalau kita perhatikan saham market mover ISG seperti BRI itu sudah naik dari 3.300 ke 4.000 dan sekarang sideways di 4.000-an. Kemudian kita ke Bank Mandiri. Bank Mandiri itu sudah naik dari 5.600 ke 6.300. Kemudian BCA, kalau kita lihat. BCA itu sudah naik dari 29.000 ke 33.000. Wah, udah 33.000 ya. Gue baru nyadar. Kemudian Telkom juga naik luar biasa. Telkom naik dari 2.800 ke 3.100. Lumayan banget. Ini seru sekali ini. Kemudian UNTR masih sama aja, belum ada perubahan apa-apa. Jadi itu ya saham-saham mover. Kalau kita lihat saham konstruksi ini gila juga naiknya dari sekitaran itu November 700 sekarang udah di 1.060 atau naik sekitar 30% dari awal bulan. Mantap ya. Yang punya PTPP Pak, coba. PTPP. Semuanya Pak, konstruksi 4-4-nya. PTPP dari 900 ke 1.100, kemudian Wika. Wika itu dari 1.200 ke 1.400, emang nggak terlalu kencang sih ya. Adi. Satu lagi. Adi itu dari 192 ke 900, naik 30%, mirip-mirip seperti Waskita Karya. Jadi bagi yang nyangkut-nyangkut di konstruksi dan mungkin ada yang baru beli konstruksi beberapa minggu yang lalu, selamat. Ini udah naik lumayan signifikan, dan jangan lupakan saham-saham properti ya. Saham properti yang gue perhatiin naik gila-gilaan tuh sini. Adi. Alam Suta Realty. Properti. Serius lu udah segini? Iya, Alam Suta Realty. Masih ada saya ini. Udah saatnya saya jual. Alam Suta Realty naik dari 120 ya di 22 Oktober, sekarang udah di 250, naik 100% lebih saham. Gue punya nih Pak, untung nggak tahu. Jadi ini sahamnya ada nilai naik gila-gilaan. Kemudian gila, ngeri banget. Iya, kencang banget. Wah, modal kawin dong ini. Modal nikah. Jadi naiknya ya, tapi ini masih panjang sih ya. Kalau misalnya kita pick dari 2013 kan di 1.000 tuh. Jadi ini belum ada apa-apanya sebenarnya. Iya, jelas. Dan kalau kita masih nyangkut ini. Parah. Iya. Dan kalau kita lihat lagi Asri terus BSD. BSD coba. BSD ini mungkin ya juga udah naik juga dari 780 ke 1.000. Kemudian ini ya, LPKR ya. LPKR baru naik hari ini. Tadinya sideways. Nggak gerak-gerak, naik sekitar 20%. Kemudian LPCK. Ini dong. Yang LPCK juga naik dari 800 ke 1.020. Pakuwon dong Pak, Pakuwon. Pakuwon ya, Pakuwon naik dari 300, tapi nggak begitu kencang sih. DILD coba DILD. Itu kencang. Dibandingin Gimana Asri? Iya sih, Asri itu kan ya you know lah. DLD baru naik hari ini ya, belum terlalu kencang. Kalau DLD hari hasil kinerjanya bagus sih kalau terakhir lihat ya.
kinerjanya bagus katanya. Kemudian, oh ya, mungkin ini kali ya, APLN. Nah, ini masih Jeng ada nih. jeng. APLN hari ini baru naik 162 Hari ini atau keren banget ya auto properti ya. reject ya, naik 35%. Gila. Gila bro. Jadi saham-saham properti naik gila-gilaan kalau kita lihat di sini. Banyak Berarti tahun banget yang depan naik. tuh properti, iya tahun depan properti. Kalau menurut gue justru properti baru harga sahamnya doang sih yang naik. Tapi kemungkinan bisa turun juga kalau misalnya kinerjanya belum bagus. Kalau LPCK, terus DLD itu emang kinerjanya bagus loh. Tapi kalau ASRI, LPLN sampai detik ini kinerjanya belum bagus. Kayaknya Dan ada gini bro, ada harapan bahwa di tahun depan properti, industri properti ya, bangkit. apa ada harapan seperti itu kayaknya. Bangkit sih bangkit ya, cuman untuk mencapai level 2020 belum kalau gue rasa. Tumbuh sih tumbuh, mungkin akan tumbuh, cuman belum nyampe level 2020. Properti itu 2020. iya enggak sorry 2019. Menurut gue properti itu butuh waktu loh, nggak bisa semalam langsung jebret, langsung booming gitu loh. Lo lihat aja di 2000 Ya, berapa sih? Indonesia ini bro. Bentar. Indonesia itu orangnya apa beli, siapa beli apa orang ngikut bro. Kan duitnya nggak ada, Wok. Lu ngomong duitnya nggak ada, orang Indonesia itu sebenarnya duitnya banyak tau. Kalau ngomong nggak ada. Kalau kita lihat di Kan. sini kan oke lah, mungkin di 2010 itu kan baru naik ya. Kalau Asri nih contohnya kita contoh Asri 2010 itu baru naik, 2009 2011 turun. Tapi memang dari 2009 itu dari 2010 itu terus trennya naik ya kalau kita lihat di sini. Iya. Memang Sampai opportunity-nya tuh emang 2013. ada gitu loh. Cuman di 2012 sempat turun, begitu 2013 di puncaknya itu naiknya luar biasa. Jadi dari setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Jadi kalau misalnya kita andai-andaikan ya di 2020, tahu lah 2021 tuh baru ini baru pulih gitu loh. Kemungkinan sih properti baru bisa nyampe peaknya lagi di 2025 kemungkinan. Kalau based Kalau on peaknya iya. iya, based on ini ya, based on data ini ya. Cuman kan kita belum tahu juga tuh beneran nyampe situ apa enggak atau mungkin bisa butuh waktu yang lebih lama lagi untuk properti tumbuh atau mungkin bisa waktu yang lebih cepat lagi si propertinya ini bisa Gue nyampe rasa peaknya. mungkin ini bro mau ngegenjot KPR. Jadi pemerintah mau ngegenjot KPR. Jadi mungkin ada tren suku bunga mau diturunin gitu kan. Jadi positive side buat si ininya, buat si propertinya kan. Gitu. Ya mungkin sih di Kemungkinan ya. situ. Buat menggenjot KPR. Jadi supaya orang beli rumah gitu. Ya mungkin ya. Dan kalau kita lihat juga sebenarnya si BTN itu baru naik kencang di tahun 2015 justru setelah Iya. setelah tren properti udah selesai, dia baru naik di tahun 2015 dan itu dari naik Iya enggak. 1.000 ke 3.000. Iya enggak ini ya, enggak benar-benar inline Nggak banget persis gitu ya. bener-bener inline kalau menurut gue. Dan menurut gue sih waktu 2015 itu karena emang ada program 1 juta rumah kan. Jadi PTN itu kebantu banget waktu itu. Dan puncaknya Nah, di 2018 kemarin. ini gue nggak tahu nih ya. Ini kalau yang 2020 inilah ya. Sekarang inilah, nggak usah ngomong 2020 ini Oktober. Nah, bisa jadi sih bro, gitu. BTN kan. BTN compare sama bank lainnya bisa dibilang salah satu yang paling kenceng. Iya. Iya kan? BNI juga Ya, bisa lumayan jadi. sih. BNI kan justru ya juga sama aja ya. Ya udah semuanya, semua bank. Iya. Nah, jadi menurut gue sih pesta masih akan berlanjut sih, masih akan terus ini sampai minggu depan juga masih bisa berlanjut sih ya. Kalau tapi justru jangan kita salah lagi kalau udah ngomong kayak gini. Kita dua minggu nggak ngomongin ISG, ISG-nya naik mulu, giliran kita bilang bakal terus lanjut, nggak tahu ISG-nya turun. Jadi ya kalau misalnya kita pakai based on technical ya kemungkinan ya sih bisa koreksi sih. Paling tapi kalau koreksi pun ke 5.500 sampai 5.400-an doang. Gak lebih dari segitu kalau menurut gue sih.
Jadi rentang ISG mungkinan di 5.800 sampai di 5.400-an untuk pergerakannya ya. Tapi bukan minggu depan aja ya, maksudnya dalam beberapa minggu ke depan itu. Mungkin sih gue bilang itu geraknya ISG ke situ. Oke. Jadi mungkin itu aja yang bisa kita bahas di episode ke-45 kali ini. Jangan lupa untuk follow Twitter kita di Rekap Kapitalis. Kalau ada pertanyaan bisa kirim email kita di rekapcapital@gmail.com. Kalau ada, oh ya jangan lupa untuk dan podcast kita di Spotify dan Kurio Rekap Kapitalis. Gue Farhan, Julio pamit undur diri. Jangan lupa untuk like dan subscribe akun YouTube Rekap Kapitalis. Kita akan berjumpa kembali di episode berikutnya. Bye bye.